Apa sih virus corona itu? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti MERS-CoV atau Middle East Respiration Syndrome dan SARS-CoV, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome dan pneumonia. Virus corona atau Severe Acute Respiration Syndrome (SARS-CoV) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19. Coronavirus disiase 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Cara penyebaran virus corona. Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan. Tetesan itu lalu disentuh orang sehat. Orang tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Dan juga ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Nah, itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Gejala virus corona. Virus corona menyebabkan beragam gejala pada manusia. Gejala umumnya seperti hidung berus, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan merasa tidak enak badan. Namun, virus corona dapat menyebabkan gejala yang berbeda. Infeksinya dapat berubah menjadi hepatitis dan pneumonia yang mengakibatkan gejala seperti demam tinggi, batuk dengan nyeri, sesak nafas, nyeri dada saat bernafas, dan infeksinya bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Misalnya, orang dengan penyakit demam atau flu, bayi, dan laki-laki. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari setelah penderita terpapar virus corona. Ada 8 cara cegah penularan COVID-19. Sebelum melindungi orang lain, kita harus lindungi diri sendiri. Minimalkan resiko terinfeksi virus corona dengan cara yang pertama, bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan. 2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. 3. Batuk atau bersin pada siku yang terlipat. 4. Hindari menyentuh mata, mulut, hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. 5. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 6. Hindari berada di tempat yang ramai. 7. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Dan yang ke-8, hindari kontak dekat dengan orang sakit. Kedua, selalu menggunakan masker dengan
benar selama masa isolasi diri. Yang ketiga, sesekali berada di ruang terbuka untuk berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Yang keempat, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Yang kelima, jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya yang tinggal di rumah. Yang keenam, hindari pemakaian barang pribadi bersama seperti peralatan makan. Yang ketujuh, jika orang yang terinfeksi virus corona terpaksa berbagi ruangan dan peralatan pribadi dengan anggota keluarga yang sehat, pastikan ruangan dan peralatan tersebut dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan disinfektan sebelum anggota keluarga lain menggunakannya. Yang kedelapan, menjaga kebersihan ruangan dan barang-barang di rumah dengan cairan disinfektan. Anda juga bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai guna menyentuh barang yang paling sering disentuh, seperti pintu, meja, kursi, dan keran. Yang kesembilan, rajin cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang ke-10, menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk menggunakan tisu atau sapu tangan. Sebagian setelah itu langsung buang tisu di tempat sampah untuk membersihkan tangan menggunakan air mengalir tersebut. Jangan menyentuh muka, hidung, dan mulut atau kesalahan berlebihan. Melakukan pengukuran suhu harian dan observasi bila ada gejala klinis yang muncul seperti batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Yang kedua, kemungkinan yang kedua positif virus corona dengan gejala penyakit ringan. Yang harus dilakukan yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, lakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari dengan panduan yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit karena bisa menyebarkan virus ke orang lain, terutama saat berada di perjalanan dan di rumah sakit. Kondisi rumah sakit yang ramai didatangi banyak orang dapat meningkat kesulitan dan kesulitan. Konsultasi dengan dokter secara online melalui semua aplikasi kesehatan yang tersedia dan menghubungi rumah sakit bila meminta menjelas. Karena jika Anda mengalami demam, sebaiknya minum obat penenang demam keras seperti paracetamol. Kelima, perbanyak asupan air putih, makan makanan yang bergizi, serta istirahat dengan baik di rumah agar tubuh tetap kuat dan sehat melawan virus. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga untuk positif virus corona dengan gejala berat. Yang pertama, menghubungi kontak darurat 119 atau kontak yang tertera di website pemerintah. Kedua, memeriksakan diri ke rumah sakit biasanya COVID-19. Yang ketiga, selalu menggunakan masker. Yang keempat, lakukan physical distancing dan batuk menggunakan tisu atau sipil jendela. Setelah itu, langsung buang tisu di tempat sampah tertutup dan bersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Yang terakhir, senantiasa mencukupi makanan sehat dan bergizi serta asupan air putih. Pasien dalam kondisi seperti inilah yang membutuhkan penanganan serius. Prioritaskan pasien dengan kondisi tersebut guna mendapatkan penanganan yang tepat dengan segera. Hal yang mahasiswa lakukan saat virus corona: makan seharian, tidur tak kenal waktu, kuliah online, tugas online yang tak kunjung selesai, aktivitas yang bisa kamu lakukan saat di rumah aja, berolahraga atau workout, melakukan hal yang kamu sukai seperti bermain gitar atau membaca buku, atau mungkin belajar memasak. Ini semua harus kita syukuri karena akan ada sebuah momen yang akan sangat kita rindukan, yaitu berkumpul bersama keluarga.